Bisa ketemu kan? Screen-nya udah nampak. Ya, sudah? Oke. Hari ini kita bahas PNL Boga di bulan Desember. Ini saya mulai dari outlet yang ada di Medan. Kalau sudah di General Store untuk alokasi total cost yang ada di General Store itu ada di angka 135.000. Ini bagian dari konsultan. Kemudian untuk alokasi cost yang ada di pastry secara total itu ada di angka eh, 63.200. Ini Oh, termasuk peron dan sorry. Oh, sorry, Beji. Beji, sorry, Beji. Kita boleh masuk ke PNL November dulu, Beji. Yang maksudnya minutes of meeting yang lalu, kita review dulu apakah itu semua statusnya sudah done atau belum. Jadi kita setiap PNL meeting seperti itu ya. Kemarin kita agak terlewat. Karena kan kita kan record nih minutes of meetingnya. Sepanjang kita dalam 1 bulan berjalan, semua itu harus diberesin kan yang di minutes of meeting tersebut. Nah, seminggu sebelum meeting PNL, Pak Adi tolong dipastikan ke semua PIC kalau sudah dikerjakan gitu ya Pak Adi ya untuk berikut-berikutnya ya. Kalau untuk sekarang kita lihat, aku memang kemarin udah japriin Pak Adi. Tolong Pak, ini momnya yang November lalu statusnya diupdate apakah udah done atau masih bagaimana. Ini ternyata udah ada sebagian yang diisi. Nah, kalau untuk Boga belum diisi ya. Nah, nanti nanti untuk berikutnya begitu ya Pak Adi ya kita ya Pak. ya, Bu. Oke. Kita bisa masuk ke review dulu deh ininya minutes of meetingnya. Nggak apa-apa dengan hotel dulu, karena kan juga ada Pak Adi, ada Emma, ada Beji di sini. Jadi kita langsung, karena kemarin kan kita PNL Hotel udah sampai sore ya. Kita langsung sekarang di situ, kalau seandainya ada yang PIC-nya nggak bersama-sama dengan kita di sini, nanti boleh Pak Adi yang ke mereka gitu. Kayak Nah, Robi kita gitu lanjut. kan, nanti Pak Adi yang ke Robi ya. Emanya belum datang. Itu kita lanjut aja. Siapa? Yang untuk Emma? Kayaknya belum naik, Bu. Oh, ya nggak apa-apa, lanjut aja. Ini kan masih Tia dulu nih. Kalau nanti ada poinnya Emma, kita lompat dulu ke yang lain. Biar kita nggak delay-delay. ya, setiap sales per item dari tahun ini punya sih ya Ini kafe. Tia kan? Ini kan Tia Ya, Cafe. ya untuk Tia Cafe ini dia bentuknya summary ya Bu, itu udah ada. Iya. Tapi masih dalam bentuk summary. Dia nggak Mm-mm. bisa di tanggal. Oh, oke. Nah, itu udah ada, udah ketemu. Kan kita kemarin kan tujuannya juga mau ngambil best sellernya kan. Itu Iya, datanya betul. udah ada. Oke, datanya Kemudian sudah ada, nanti dikirimkan aja ya, Beji. Jadi kapan kalau mau dilihat ada ya. kita dikirimin Bestsellernya, kemana? bestsellernya Email apa? aja. Dikirimkan ke kita partisipan ini. By email Email. aja. By email aja nggak apa-apa. Atau mau kau masukkan di ini.
Ini selama 3 tahun, Bu. Oke. Ini nasi goreng yang topnya ya. Ini selama berapa lama, Beji? Selama 1 tahun. 3 tahun, Bu, 2021. 1 tahun selama 2021. 3 tahun, Bu, 3 tahun. 3 tahun dari 2021 sampai 2023. Ya, Desember 2022. Oh, langsung 1 tahun berarti ya? 2 tahun dong. 3, Bu. Jangan 3, ini 3 22 tahun. Desember. Kau nggak bikin per tahun, Beji? Per tahun lalu nanti 3 tahun. Ini sekaligus running, Bu, 3 tahun, Bu. Sekaligus running. Iya, Maksudnya benar, kan Bu. mungkin nanti Bapak juga mau lihat lagi kali tuh kalau tahun 2021 masih lumayan tinggi, 2022 udah bagaimana naik apa turun, 2023. Kalau ini Beji langsung ambil gabung 3 tahun ya. Reportnya agak ini reportnya, Bu. Nanti aku coba cek lagi, Bu. Itu report Iya udah nanti. hampir 3 tahun kita tinggalin, nggak udah lupa semua kemana-mana ininya, Bu. Oh gitu. Nah tapi kan ini Ya, tarikannya kan ada 3 tahun. Saya sarankan sih tolong bikinkan yang per tahun ya. coba nanti kita tarik ulang lagi, Bu. Tiga kali Nanti tarik. tarik ulang. Mungkin kita PNL berikutnya nanti PNL PNL-nya Januari di bulan Februari pada saat Pak Nikolas bisa ikut ya beliau mau lihat juga datanya gitu. Ya, di-prepare aja per tahun, nanti gabungan yang 3 tahun ini oke. Sambil ya memang Pak Adi, saya juga sudah bicara dengan Pak Nelson ya, alternatif yang kita bicarakan kemarin itu Pak. Nanti kita mesti godok itu bagaimana kalau tapi di Pak Nikolas dulu bolanya ya. Pak Nikolas akan cek dengan Pak Gopal apakah memang beliau setuju untuk tempat itu disewakan. Kalau memang beliau setuju tempat itu disewakan ya nanti kita akan cari cara bagaimana untuk kita bisa bisa memasarkan itu gitu. Tapi apabila ada tim umpama sih si Emma ada channel yang udah dia kenal-kenal di sana atau Pak Adi pun ya nggak apa-apa Pak. Kalau nanti dari Pak Nikolas sudah ada lampu hijaunya ya di sounding-sounding aja Pak. Ya. Ya oke. Oke nanti ya Beji ya bikinkan aja yang per tahun. Kau simpan ya in case nanti dibutuhkan pada saat PNL berikutnya bisa dipresentasikan. Untuk sementara kita tetap aja dulu. Oke. Lalu poin kedua minta Ya, Chef untuk Bani bantu review. resepinya kita udah kasih. Sudah diberikan ya Pak? Udah diberikan ya Beji ke Pak Saud ya? Yang nomor 2 itu? Siapkan standar Si Robi, Bu. itu bukan saya yang kirim ke pesawat, Bu. Itu kan ada dikasih resepinya sama Bang Robi ke Banting untuk dihitung. Itu udah Hmm. selesai kirim ke Bang Robi, baru nanti ya Robi yang berhubungan dengan Pak Saud. Oke. Nanti diingatkan aja nih Pak Adi, poin nomor 2 dicek ke Robi ya. Apa sudah diberikan ya Pak? Ini Nah kemarin lanjut. udah, kalau yang ini kan itu Taruh mondang lakukan benchmark. Tidak masih kurang benchmark yang itu apa? Lanjutan nomor 3 itu apa itu? Sudah dipresentasikan tapi data masih kurang komplit. Benchmark yang bagaimana itu ya? Ini yang Oktober loh ini. Kita nanti review yang Oktober lagi ya. Itu masih Oktober, November itu. oh Yang November lah. Kok di atas Oktober ya? Oh, oh kan iya. udah sebagai ya yang ini, Bu. Ya, Yang di kita atas yang itu hasil November dari lah. Ya. Yang November aja, November. Oke.
Nomor 1, EDN supaya lakukan training anak kitchen lain untuk melakukan pencatatan dengan baik dan mengikuti cara yang sudah dilakukan oleh EDN. Terus untuk laundry, Hmm. Sudah ditarik itu kan tadi yang beji ya kan? sekarang yang ini Bu. Ya. Laundry, umum. Sudah harus lebih dulu. Berarti kita dengan kata lain kita tidak terlalu banyak opportunity lagi untuk menerima untuk mendapatkan laundry dari luar ya. Iya. Oke. Oke, 4 review menu room service untuk dijual paket murah di room, mix food ditambah beverage. Nah, ini kan yang kita bicarakan juga kemarin itu ya Pak ya. Yang Ya, untuk Bu. ada menu room service yang diperbaharui gitu Pak. Iya. Ini masih akan diproses ya. Iya udah ini sih Bu, tinggal kita pilih nanti yang mana yang mau kita Yang nomor 4 itu jadi statusnya apa diisi Beji? Biar nggak kita balik-balik lagi nanti ke situ. Kemarin kan kita udah bahas tuh. statusnya apa? Lagi apa di email sama si Robi. Tapi semuanya menu baru harus tes lain. Makanya yang bilang kemarin kan waktu kita meeting PR, pusatnya minta dari menu yang kalau munculin menu baru ini Pak. Berhenti dengan situ. Injection aja. Oke. Berarti harus di follow up lagi. Jadi ini harus ya udah aku ketik sini aja. Ya Pak, berarti harus diminta ke Robi ya Pak. Dan harus disampaikan menu yang lama aja yang lebih simpel kan. Terus ini kalau untuk barang yang sudah WIP agar ditimbang terlebih dahulu. Nah ini kemarin kan waktu SO saya udah info juga ke tim saya Bu. Cuman Ya. apakah udah ditimbang apa belumnya mereka belum ada kasih saya komplain sih kalau karena saya udah bilang kitchen akan timbang. Nah sampai saat ini saya belum dikasih tahu apakah tidak ditimbang. Berarti saya untuk sementara berarti saya asumsinya udah ditimbang karena mereka nggak ada komplain juga. Tapi Nanti saya perlu pastikan. dipastikan aja Ya, Beji. nanti saya Apakah sudah pastikan lagi. ditimbang? Ya nanti saya pastikan lagi. Note aja di situ akan dipastikan Beji lagi bahwa ke tim accounting ya. Iya, ke tim SO. Terus ini yang Gojek per 1 Desember ini informasi aja kemarin ya Bu. Itu kita Apa jadi? lagi ke Gojek lagi kemungkinan bisa kita request lagi. Itu lagi proses infonya mereka juga proses request tapi belum
bisa tahu kapan itu bisa lagi. Kita juga minta lagi ke mereka gitu. Karena kita bilang kan platform lain ada, karena takutnya nanti ini bakalan platform lain jadi bakalan minta dihilangkan juga karena di Gojek jadi hilang. Jadi mereka masih pertimbangkan dan ajukan ke atasan, Bu. Oh, oke. Berarti dicatat aja bahwa itu lagi menunggu pengajuan ke atasannya si Gojek gitu kan? Data manajemennya mereka karena kan memang Mm-mm. ini general secara keseluruhan dihapuskan. Tapi Ya, ada juga merchant bukan hanya kita yang request itu ada lagi gitu. Jadi mereka masih open untuk diskusi, Bu. Cuman memang keputusannya bisa atau tidaknya belum. oke. Kemudian untuk dua, Ya, ini nanti yang jam 4 kan, Emma? Interview 2 kandidat, Bu. Nanti saya, Pak Arthur, sama Pak Icuk. Iya, jam 4 kan? Iya, iya, Bu. Jam 4. Ya, oke. Oke. Nah, ini kalau ini Emma Ini tuh kriteria juga sudah. Ini kita approach balik ya, Bu. Jadi mm, kemarin juga saya udah minta lagi eh, tim salesnya kita untuk buat appointment. Jadi memang saya juga akan ikut ada 16 daftar prioritas yang ada di Medan. Jadi mm, ini memang nggak bisa kita langsung datang, kita memang by appointment. Jadi memang lagi minta iya, ditaruh aja Beji. Ada 16 ini bank priority yang sedang menunggu schedule untuk divisit lagi oleh tim marketing. Ini dikatakan. ya 16 film. Ini Jakarta. Itu yang Medan, Beji. Yang Medan. Kalau yang Jakarta kan Emma jadi akan itu ya Emma ya. Kalau yang Jakarta, ya kalau yang yang Jakarta Jakarta udah punya daftarnya belum? masih sebagian, Bu. Yang masih sebagian yang kemarin saya datangin, Bu. Emang saya belum eksplor lagi yang lain, Bu. Mm-mm. Jadi Emma maksudnya Pak Nikolas kan jadi dikumpulkan dulu daftar bank priority Jakarta sehingga dapat dianalisa kan nanti yang potensial untuk di approach. Nah, dalam hal ini kan sekarang udah kita udah lagi interview, mudah-mudahan bisa segera kan. Jadi nanti nggak menunggu datanya ada dulu lagi, data sudah ada, Emma briefing orang itu untuk mendatangi kan gitu ya. Jadi nanti disiapkan aja daftarnya, Oke, Bu. daftar bank prioritinya. Nah, kalau yang tadi di Medan itu seperti yang tadi, Beji, yang Medan. Yang Medan ada 16 yang sudah mereka akan 16 bank priority yang akan dikunjungi kan. Oke, terus. Ya, sebagian sudah dikunjungin, tapi belum. Ini untuk apa? Untuk listing. Iya. Yang akan dibuatkan janji, yang akan dibuatkan appointment untuk ketemu sama PBO-nya. Nanti kan saya udah buatkan appointment ketemu sama PBO. TV. Kemudian untuk piloting registrasi ditunda sampai 1 Januari karena ada terkait event. Nah,
Ini kita perlu memutuskan juga, Bu. Ini kan saya hold juga nih di Januari juga kita nggak putuskan terkait piloting ini. Ya. Layout yang ada di Grab dan Gojek itu seperti yang kemarin ya, KF di promo Mother's Day itu di atas, baru dia pilih menu. Sementara di SP itu menu dulu, baru dia pilih kotak Mother's Day-nya. Itu gimana? Supaya nanti jangan ada perbedaan nih di sistem di GoFood-nya. Kalau itu sempat berbeda, dia nggak akan berhasil integrasinya. Jadi harus kita benar-benar pastikan mana yang mau dipakai. Kemudian eh, selain itu kemarin juga memang ditanya Pak Darman ini terkait dengan piloting lanjut apa enggak. Saya bilang saya tahan dulu karena harga kan akan diubah ke full price termasuk pajak. Dan tanggal 31 Desember kemarin itu hari libur dan saya sih yakin IT nggak mungkin terkejar dia di hari libur mengerjakan itu. Jadi rencananya kita mau mainnya itu di 1 Februari ini. Nah, tapi di sisi itu kita harus benar-benar memastikan untuk eh, settingan item kita yang ada di POS sama yang di GoFood. Kalau kita di GoFood itu pakai tulisan Mother's Day lebih besar, di SP itu nggak bisa. Nah, kalau seandainya kita tetap mau pakai itu untuk mendapatkan promo, berarti pilotingnya kita nggak akan bisa pakai lanjut. Gimana sih? Oh, kalau di yang sekarang ini pusat ini untuk di aplikasi eh, platform online, kalau kita lagi ada event khusus misalnya kayak ini mau Imlek, dari kita kan tim marketing kita akan create apa namanya eh, ada data khusus Bu untuk apa untuk Imlek misalnya kategori khusus misalnya eh, cake Imlek. Nah, itu kenapa kita create khusus di platform supaya dia naik paling atas ketika orang buka aplikasinya kita, itu akan muncul paling atas, orang akan notice langsung itu di atas Bu. Nah, info Bang Beji itu kan jadinya kalau yang saat ini kan setiap ada event khusus dari tim marketing kan akan menambahin kategori dan item baru. Nah, kalau dari nanti kita kalau floating sama ISD ya, itu nggak bisa Bu. Oh, Benar ya Bang. Ya, Jadi harus ngikutin yang sudah terdaftar di susunannya sesuai sama yang yang eh, yang biasa, yang reguler. Oh, jadi ini kendalanya berarti kalau misalnya ada event khusus, kan buat kategori khusus tuh, Ya, kan ini ditampilin di platform. ya. Nah, ISP nggak bisa baca. nggak bisa, Bu. Dia hanya satu kita pakai konsep. Jadi konsep yang sekarang kan seperti ini. Di SB kita juga irregularnya seperti ini. Dia pilih produk, ini avocado, baru nanti dia terserah dia mau nambah Mother's Day, gift pack apa gitu kan. Nah, yang kemarin itu feature baru ini signature Mother's Day langsung ada harga 130. Terus dia ada choice avocado gratis, nastar gratis, tiramisu, baru nanti dia pilih lagi di sini. Nah, yang ini di settingan kita itu belum ada. Nah, kalau kita pun buat seperti Ini yang di platform. ini di Iya, platform. gitu. Nah, kalau dibuat seperti ini, itu dia kan ngebaca salesnya kan ini. Ini nggak ada item sales kita, itu Mother's Day. Yang ada itu adalah dia signature, kalau dia signature, avocado misalkan, terus dia pakai kotak Mother's Day. Jadi misalkan yang ada di sistem kita, le avocado plus packaging Mother's Day. Bukan signature edisi, terus dia pilih lagi avokadonya, baru Mother's Day. Jadi ada 3. Nggak gitu. Ya, paham. Hah? Berarti ini kan memang bukan setiap saat, kan event-event khusus saja. Jadi pada saat kita buat event khusus itu nggak bisa kita create di ISP-nya Kalau udah sesuai piloting dengan settingannya semuanya udah di ini. dari ISP. awal. Dari awal. Iya. Nggak bisa di tengah di ini.
Eh, di ISB-nya jadi nanti harus buat nama baru Bu. Dan Iya, ini maksud saya gitu kan. Ini kan di waktu kita di awal sebelum piloting itu kan udah setting tuh, udah create sesuai di platform sama yang di platform itu kan udah di create. Nah, CSP kan ngikut tuh sesuai dengan yang platform. Nah, di tengah jalan ada event khusus. Marketing kan rubah tuh, jadinya seperti ini kan. Nah, CSP kenapa dia nggak bisa ngikut? harus buat nama baru Bu. Dan nanti analisa di internal kita jadinya. Ini kan ada produk nih. Ada menu baru yang namanya Iya, maksud saya itu benar. Kalau di situ aku paham. Dia buat aja menu, kendalanya kalau dia buat juga menu baru ngikutin di ESP apa? Oh, nanti di analisa kita lagi lebih lanjut Bu. Ini kan cap signature nih. Nggak tahu kita signature apa nih. Oh, jadi dia nggak. Jadi CSP akan bingung dia motong stoknya yang mana. Iya. Enggak, tetap akan tahu lah Bang. Ini kan signature. Dia kan harus pilih. Ya. Settingannya kan nggak pilih-pilih lagi. Masalahnya kita sekarang kan udah buat settingan di ESB, berarti kan otomatis untuk narik potongan signature ini kita harus buat menu signature. Nah ini kemana nih? Ini nanti settingan ini bukan lagi diatur di GoFood-nya, tapi di ESB. Ya itu maksudnya kenapa pada saat event ini si ESB nggak create juga seperti ini pada saat event itu. Nanti di laporan kita nanti yang ini Bu, karena kan ini memotong resepi. Benar. Nah, sementara di resepi kita potongkan kemana di Ya itu Pak, seperti yang Emma bilang. Ini kan dia ini signature cake kan, kalau ini kan yang muncul di platform nih kan dia pilih tuh apa signaturenya kan. Nah di ESP kenapa dia nggak pilih juga? Nah, jadi makanya mereka buat standarnya Bu. Dia yang optionnya sekarang gini, mereka pilih item produk dulu, baru packagingnya. Ya itu yang mereka create sekarang kan. Ya. Yang ini sekarang yang pokoknya yang sekarang ini itulah yang mereka create kan. Ya. Pilih produknya dulu, baru pilih eventnya. Ya. Kan itu yang sekarang. Ya. Yang di platform pun sekarang kan berlaku itu. Kalau yang umum kan, pilih produk dulu, baru pilih eventnya. Event itu kan ininya kan, packagingnya kan, Ya. sesuai dengan judul eventnya. Itu ya. Kalau yang ini ada nama kategori, dia pilih menu, pilih eventnya juga. Iya. Nah ini kan jadi dia nggak bisa ngebaca Bu, karena kan master ini kan, yang ini pasti menunjuk, kalau aku baca dari sini, dia kan menuju ke produk. Iya. Ini langsung jelas nih Bu, ke avocado. Iya benar. Nah ini nanti kita mau tunjukin kemana? Ya itu maksudku si ESP-nya di kitanya di accounting nggak usah pusing, si ESP-nya dia harus create ketika pilih ini si platform ini. Jadi di ESP itu udah ada juga di sini. Gak susah itu Bu. Hah? Jadi sebenarnya jadi dua produk satu item, dia harus bisa bagi 7 cabang ke mana bisa Bu? Gimana membaca? Enggak sih, aku berpikir sih dia buat baru BJTB ESP. Ya buat menu kita Ini soalnya Bu. sama dengan iya kan, ini kan kendala di kita kan nanti dia motong kosnya kan kemana kan, itu kan karena kan kita bisa baca. Situ sih aku paham, cuman sih aku berpikir gini, nggak tahu nih nanti kamu koreksi. Ya kenapa dia nggak sesuaikan aja dengan ini? Di SD kan kita create, oh kita harus bongkar kita punya resepi ya. jadi gini Bu. Kado. Ini kan jelas kalau yang reguler ya Bu, kita bicara dulu ya. Terus dia pilih nanti anak-anaknya di sini gift. Inilah settingan yang punya kita. Jadi dia bisa motong ini satu. Ini yang bukan punya kita, ini sekarang yang terjadi settingan di platform sama di ESP yang sekarang existing sekarang kan. Ya. Nah ini kan. Nah yang sekarang yang mau yang dibuat itu adalah ini avocado aja, signature doang aja Bu. Signature gitu.
signature, signature signature. ada, Baru dipilihlah. baru dia pilih Iya. avocado. Kalau avocado, terus Sama dia pilih defect-nya. lagi defect lagi. Ya, benar. Nah, yang ini kan dia tetap harus satu-satu, Bu. Jadi terhitung 3. Iya, sini aku paham. Cuman yang aku berpikir kenapa dia nggak buat bacanya seperti ini. Dia ketika si ESB nih, kenapa dia nggak buat ketika ini diinput di platform, kenapa dia nggak bisa buat bacanya bahwasanya itu adalah memotong avocado sama gift wrap. Dia tidak memotong Kan avocado ini, sama defect-nya ini gini. kan yang di bawah ini kan berarti kan di platform di create baru kan. Kenapa si ESB juga nggak disetting supaya ketika ini di create di platform yang terpotong adalah si avocado sama gift wrap. Ini dia motong, Bu. Dia motong. Ini motong lagi. Ya, itu Cuman maksud yang ini ke paham. Kalau yang kamu bilang ini motong aku paham. Tapi maksudnya kita minta dia create supaya itu jangan motong. Dibilang kan nggak bisa. Alasan nggak bisa itu apa? Kenapa dia nggak bisa? Jadi gini, Bu. Mereka kan punya standarnya nih. Iya. Standar untuk packagingnya seperti ini, gitu kan. Nah, ketika ini kita berlakukan dengan sama, berarti otomatis kan dia akan menggunakan metode yang sama. Tapi di dalamnya, padahal dia kan nggak berbicara ini, Bu. Sistem ini kan kamu yang isi, kamu bikin menunya, tapi secara teknisnya packagingnya ini gini. Kamu buat seperti ini, dia nggak larinya ke sini, larinya ke sini. Yang inilah standarnya mereka dan juga ISB itu kan. Nah, ketika kita memainkan di GoFood seperti ini, nah di mereka aku belum dapat pemotongannya kemana gitu sih. Sorry sih, aku sih belum ini sebenarnya. Yang ini aku logika aku ya. Logika aku ini kan memang event khusus nih. Event khusus dari dari marketing. Ya udah itu sama dengan kita create yang baru di sistem accounting sesuai dengan yang di create si marketing. Sehingga ini ketika ini transaksi di platform ini langsung kepotong di sini. Jadi kita dia ketika si marketing create yang baru, jadi ISB-nya juga harus baru. Harus buat yang baru. Kalau seperti ini kamu bilang si marketing create yang baru tapi di ISB-nya nggak lakukan apa-apa, udah pasti nggak link. Kalau buat barunya bisa, Bu. Masalahnya induknya ini nanti ketika di-create sama oleh marketing, saya yang kesusahan di mana mau konekannya. Karena itu bukan ISB, ranahnya ISB lagi. Dia kan bilang, item ini masuk ke produk di ISB-nya itu signature. Ini kepalanya, Bu ya. Kalau untuk packagingnya pun masuk ke gift pack-nya. Nah, di sini ketika kita setting hanya signature aja, signature Mother's Day, padahal dia bisa pilih macam kue di sini. Bukan premium. Di sini di mana? Aku bingungnya di mana ini mau keluarnya. Itu, Bu. Harus motong dia kan? Iya, harus motong, Bu. Dia kan mengikuti skema orang ini di atas. Yang sekarang kan kenapa bisa berjalan karena memang 2 sistem. Ini kan manual si kasir. Dia hanya baca ini sama ini. Dia nggak baca ini. Tapi kalau skema dia harus baca ini yang standar, include packagingnya. Jadi ini induknya sama packagingnya dia harus motong. Ya udah, apa ini nanti kita bahas sendiri aja dulu, Lizzy. Aku belum ini. Aku sih paham kan karena kan dia udah create di ISB polanya seperti yang di atas itu kan. Iya. Jadi ya, yang aku berpikir ya kenapa dia nggak buat pola baru sesuai dengan yang di create seperti. Oh, kalau buat pola ya udah nanti coba kita tanya, Bu, karena Iya itu kan kalau kan, sistem nggak motong. itu kan sebenarnya kan event-event khusus. Memang dia itu polanya udah yang pola yang udah jalan kan. Nah, ketika ada event khusus, ya buat pola baru aja di ininya. Karena namanya di sini kan, Bu, ketika kita buat item baru dia harus connect ke mana gitu. Iya, betul. Nah, Betul. Kalau kan kalau kayak dia tadi ini itu kayak kamu kan avocado signature itu kan udah connectnya kan ke resipinya si avocado signature kan itu maksudnya kan. Nah, ketika ini buat promo nih, promo Mother's Day. connectnya kemana gitu kan. Ya, Itu sementara ini general dia kan.
Itu aku paham, Beji. Makanya maksud aku kan waktu itu tadi coba kamu ke Excel-nya itu kan di sini kan dipilih. Ketika ada event khusus kan ada pilihan avocado sama Tipek. Nah, dia bilang harus motong lagi signature Mother Day-nya. Padahal itu kan nggak ada barangnya kan udah yang dua itu. Signature itu kan nggak ada produknya, nggak ada apapun, Iya, kan, harus certainly. potong kan. Tapi yang di dia sekarang harus motong gitu kan. Tapi motongnya kemana kan bingung, nggak tahu karena udah yang dua itu motongnya kan gitu kan. Nah itu yang aku maksud. Kenapa yang nggak eh, eh, ya aku sih nggak paham sistem ya. Tapi logika aku ya kenapa dia nggak bisa buat signature Mother Day itu adalah induknya, jadi nggak perlu motong kemana-mana gitu. Oke. Satu lagi, untuk kalau misalkan seperti ini kan Bu, ini otomatis di laporan yang muncul signature Mother's Day juga Mhm. di laporannya. Berarti ada penjualan Mother's Day Oh, karena 1, dia item item sale. item sales ya. Oh, oke. Dan ini juga akan muncul avocado Heeh. 1, ya, Mhm. itu juga. Karena yang kita buat itu si signature event, setiap event itu udah item Udah sales ya, benar. ya gitu ya. Karena item yang secara accounting costnya itu dihitung berdasarkan item salesnya. Sih, nanti kita coba pikirkan untuk berubah supaya ada ini juga. Memang kontennya itu ditaruh di atas dan itu sudah digabung sama efek supaya orang bisa langsung beli itu satu paket dan bisa aja. Tapi nanti Tapi mungkin kalau, sorry, tapi kalau signature-nya bukan avocado gimana? makanya itu Bu, jadi dia harus sementara ini kan harus dikonekkan ke item sales juga di belakang. Hmm. Kemudian avocado ini belum tentu kan, bisa aja nastar misalkan. Iya, Nah itu kan yang kita orang bisa nggak tahu. milih mana aja kan? Ya, nah ini yang kita kesulitan ini dikonekkan kemana signature Mother's Day ini nih? Lo enggak, Atau maksudnya Beji, pada saat kemarin itu kita ngasih master data ke mereka, ya kita yang harus menentukan master data kita, bukan ISB yang mendikte kita gitu loh. Kebutuhan kami seperti ini. enggak Bu, ini saya sih pun tadi berpikiran seperti Ibu, ini saya udah mulai pahami Bu. Ini kan memang kita kan kalau di sistem itu Bu, kan item sales itu yang memotong resepi Bu, yang memotong. Jadi ketika item sales itu keluar, terjual, itulah Mm-mm. berdasarkan item sales itulah dihitung kemana dia harga pokoknya. Produk mana dia yang terpotong gitu Bu. Jadi kan Iya. kita di di ESP itu kan kamu boleh tunjukkan di sistem itu kan sudah ada item salesnya Bu, Mm. sudah ada item salesnya, ini item salesnya semua ya Beji, udah ada item salesnya. Nah jadi kalau misalnya ada penjualan yang ini ya resepi inilah yang akan kepotong. Nah, kalau ketika ada event khusus kan dibuat tuh signature, dibuat item salesnya di platform signature Mother's Day. Tapi isinya ke Excel tadi. Tapi kan isinya Bu signature misalnya mau nastar kah, mau avocado kah, mau apakah. Tapi kan itu item yang dipilih itu item salesnya. Sementara signature Mother's Day itu bukan item sales. Jadi dia nggak bisa motong nanti Bu eh, ke apa ke produknya yang di sistem karena karena dia bukan item sales. Jadi itu apa signature Mother's Day? Itu nama promonya Nama promonya marketing di platform Bu. Kenapa pakai nama promonya signature Mother's Day? Kan mau Biar event naik, Mother's Bu. Day Bu. sama Bagaimana? kayak yang Ya atau mungkin emang bisa dirubah kali ini ya. Bu. Dia supaya langsung ketahuan sama customernya Bu, ini ada signature cake edition Mother's Day. Bu, kalau setiap event kan kita punya foto khusus, terus kita buat lagi di platform khusus. Kalau setiap event, misalnya Natal, Imlek, Mother's Day, atau apa, Valentine, itu kan memang kita buat kategori khusus yang kita naikkan ke atas supaya ketika orang buka platform langsung melihat itu, Bu.
Oh, tapi di gambarnya 5-5-nya signature-nya gitu ya? Kalau di gambar satu, Bu. Tapi bilangnya signature cake edisi Mother's Day gitu, atau edisi Christmas, atau Oh, edisi udah apa pilihan. gitu. Iya, ini pilihan, Bu. Ketika mereka klik, ini akan ada pilihan. Dan ini pun nanti kalau misalkan Iya, berarti itu kan bukan menjadi sales item. Sales item terjadi pada saat dia memilih jenis apa dari signature plus dengan gift pack-nya gitu kan. Jadi Bu, ini kan signature kita bicara piloting, Bu. Bicara piloting kan berarti kan akan koneksi antara platform dengan ISP. Ya kan, Bu? Mm-mm. Dan Hmm. kalau dia nggak piloting sih itu nggak jadi masalah, Bu. Nggak problem. Karena yang terpotong di ISP akan sesuai dengan yang dipilih si kasir gitu. Ini karena kita udah integrasi, makanya dia ketika dia kan harus setting gitu, berarti kan signature boleh ke Excel tadi, Beci. Nah, ketika ada promo tadi itu kan dia berarti kan ini dia itu satu. Jadi kan akan tercreate di platform signature Mother Day harganya 130, Nastar 0, giftnya juga 0. Jadi kan harga yang terbentuk itu kan 130. Nah, Mm-mm. realnya kan harga yang terpotong itu kan Nastarnya satu, gift pack-nya satu kan gitu kan, Bu? Ya, Nah, betul. secara sistem dia yang signature Mother Day itu akan memotong tapi nggak tahu motongnya kemana. Dia akan motong kamu ganti nastar yang atas PJ kan yang terpotong kan si nastar kan. Jadinya kalau Ya nggak boleh polanya kan motong lah itu mah. Itu nggak bisa nah, motong karena kan nggak tahu motong kemana. Jadi itu nggak boleh itulah menjadi item sales. Itu hanya sebagai informasi aja di platform bawah ada event tertentu gitu. Tapi itu tidak bisa menjadi item sales. Memotong kemana signature Mother's Day? ya itulah problemnya, Bu, karena kalau di platform itu kan dia jadi item sales, jadi signature Mother's Day-nya itu jadi item sales, Bu. Sementara di SB-nya itu bukan item sales. Ya di kita pun nggak bisa itu menjadi item sales kan? Mana bisa signature Mother's Day menjadi item sales? jadi gini Bu, Signature-nya aku apa yang mau dipilih? sederhanakan ya Bu. Ini namanya packaging. Ini namanya packaging di sistem mereka itu eh, dia misalkan ini biskop, packagingnya apa-apa aja, sistem package. Jadi si kasir biasanya dia akan pilih biskop, baru nanti muncul nih semua 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 semua, Ya, gitu betul. kan. Nah, dengan teknis seperti ini di POS, di ISP, di GoFood itu seperti ini Bu, Hmm. seperti ini tampilannya. Berarti kan ya Bu, ini induknya di Ya, atas Le Avocado Signature ada harganya, ya. ya. Sekarang di GoFood itu ada cashnya seperti ini. Berarti yang di atas ini otomatis kan dari nama yang Le Avocado diganti menjadi Signature Edition Mother's Day. Yang kondisinya berarti di sini tadi ada Biscoff Signature misalkan yang Hmm. hubungannya ke sini Le Avocado Signature. Aku nama ini yang sama aja biar aku nih. Yang Le Avocado Signature di sini memotong di sini di GoFood-nya seperti ini. Dia memotong lagi pilihan-pilihan. Ini udah sinkron. Masalahnya sekarang di GoFood kita buat namanya signature kayak Edis Mother's Day. Otomatis kita juga harus buat ganti kan Bu ini. Jadi signature Mother's Day. Jadi signature Mother's Day. Nah itu kan memotong item. Maka terjadilah di sini. Ini saya hanya rename aja ya. Dan itu di sistem kita kan memotong sales ini Bu. Karena ini packaging. Di dalamnya ada produk-produk lagi. Enggak, maksud saya loh Beji. Maksud saya
di platform kita kasih tahu bahwa sekarang ada event Mother's Day. Berarti ada signature yang bisa dipakai untuk event Mother's Day. Hanya itu informasinya kan sebenarnya kepentingan dari marketing. Nggak perlu ditaruh harga 130.000. Karena apa? Karena semua harga signature juga nggak bisa jadi 130.000, berbeda. Ada yang jadi 120.000, ada yang 130.000, ada yang 140.000. Nggak bisa, Bu, kalau kita cuma taruh foto. Jadi yang kita bisa masukkan di platform itu harus item plus ininya produknya dan ada harganya. Kalau cuma foto aja itu hanya di paling depan. Paling depan itu ketika kita klik masuk ke dalam itu akan ngecil gambarnya dan nggak akan bisa diklik sama customer, Bu. Jadi informasi itu nggak bisa tersampaikan dengan jelas gitu. Makanya kenapa ada grade ini khusus, kategori khusus ya, terus itu kita tempatkan di paling atas. Atau kita bikin aja begini. Avocado signature kan jagoannya selalu avocado nih. Avocado signature cake edisi Mother's Day. Udah 130.000. Udah itu memang kalau item itu yang diambil itu udah bener ada item salesnya, iya kan? Signature cake avocado signature cake edisi Mother's Day. Nah, nanti orang yang tidak mau avocado akan nanya kan, Kak, ini yang edisi Mother's Day boleh nggak coklat, boleh nggak biskop, boleh nggak ini, kan gitu, betul nggak? Daripada kalau dibuka seperti ini, signature cake edisi Mother's Day, kan nggak ada item salesnya. Ini kalau udah piloting, Bu, nggak ada tawar-menawar lagi, Bu. Apa yang dipilih customer di Gojek langsung masuk ke ISB, Bu. Kan udah integrasi namanya, Bu. Jadi kita udah harus setting di awal, Bu. Udah harus tersetting di sistem kita, udah harus tersetting sesuai dengan yang di platform. Gini aja, Bu, nanti aku coba Ya, tanya maksud ke... saya ini udah tersetting seperti ini sekarang. Belum, Bu, ini masih kan ini kan kita tadi ke ininya tadi. Ini kan kita tadi membahas, Bu, mengevaluasi P&L kita. Kan kita rencana kan mau piloting si Gojek dengan ISB. Rencananya kan 1 Januari kemarin mau jalan. Belum bisa jalan, Bu, karena yang untuk kalau ada kasus begini belum ada solusinya. Jadi Ya. itunya belum bisa jalan, Bu. Jadi kan Ya, makanya Integrasinya saya itu bilang, ya kita bikinkan aja seperti tadi. Avocado signature edisi Mother's Day. Nanti ada lagi edisi Valentine. Ada lagi edisi apa, tetapi avocado. Avocado itu memang jagoan kita dan itu rata-rata 80-90% itulah yang diambil orang pada saat event-event tersebut. Dan itu memang ada menu sale, ada item salesnya kan. Kalau avocado signature Mother's Day, avocado signature Valentine, avocado signature Lebaran, avocado apa lagi gitu. Tapi kalau ada orang yang maunya coklat, ada orang yang maunya apa, ya tentu orang tersebut kan menanyakan ke admin sales kita atau datang walk in. Jadi yang kita jagoan seperti yang Mbak bilang tadi kan tidak bisa hanya seperti yang saya bilang bahwa jadi kayak hanya promo aja nggak bisa. Bisanya seperti ini supaya terlihat di depan, harus ada item salesnya. Ya kita isi aja dengan avocado signature Mother's Day. Jadi defaultnya selalu avocado. Jadi memang item sales itu ada. Ya, Bu, tapi kalau udah kita create item salesnya avocado, kalau seperti Ibu bilang ada kasus misalnya customer minta nastar dan kita kasih nastar, nanti yang kepotong di sistem tetap avocado loh, Bu, nggak bisa nastar karena ininya sudah tersetting, nggak bisa diganti. Bukan, Bu, maksud saya kalau nanti minta nastar, ya si anak servis kita mengambil item nastar plus dengan Mother's Day kotak. Kenapa jadi sulit? Kan ada itemnya hanya nastar, ada item hanya coklat, ada hanya item biskop, ada hanya tiramisu.
plus dengan kotak-kotak yang tadi, segala macam kotak itu. Jadi begitu dipilih, saya Sorry mau Bu, itu kan transaksinya online Bu, antara apa? Kita kan nggak berhubungan lagi dengan kasir, itu kan online. Ini kan integrasi antara Gojek dengan ISB. Begitu si customer pesan di Gojek, itu si kasir kita nggak berhubungan dengan customer lagi. Kan udah integrasi, Ah. udah online. Oh, ya maksudnya nggak bisa diarahin nggak Bu di online itu kalau dia mau nastar ya ambil nastar plus packagingnya Mother's Day nggak bisa ya? Ya, berarti kan harus ada komunikasi lagi sama customernya Bu. Ini sih Bu, tadi kalau kalau yang kemarin Mother's Day itu kan kita buatnya memang kategori khusus. Terus ini kan ketika dia klik itu avocado Mother's Day akan muncul Bang yang itu Mother's Day Bang. Akan muncul cake apa yang dia mau. Sebenarnya kan itu yang Mother's Day 130 sudah satu paket sama packaging. Itu kita pilihnya dari harga yang paling rendah, which is itu avocado atau nastar. Nah, kalau dia pilih avocado, dia tetap bayar 130 tidak sesuai sama harganya 110 plus 20.000. Nah, kalau tiramisu sama coklat atau biskop itu kan ada perbedaan harga sama yang avocado, dia akan ada additional Ya. tambahan harga. Nah, yang dimaksud Bang Beji ini kan sebenarnya kalau misalnya kita nggak floating ini aman Bu, ini bisa diakomodir sama ISD karena sistemnya tidak terintegrasi sama si ISD. Ini platformnya kita kerjain sendiri, marketing, terus kasir sendiri juga. Nah, ini kan tujuannya kita mau integrasi nih Bu, supaya si platform ini bisa di dalam satu sistem aja dikendalikan lewat TSB. Jadi tidak ada manual lagi perbedaan antara si apa platform dikerjakan sama marketing, terus ininya kasirnya sendiri. Nah, ini tujuannya kan memang satu lewat platform semua, tidak ada nanti terpisah gitu Bu. Nah, kalau kita mau kerjakan yang itu semuanya di satu sistem melalui USB, ini yang nggak bisa connect karena tidak ada item cake Mother's Day yang seharga 130.000 selama ini di sistemnya ISD. Sebenarnya ini nanti coba kita inikan aja, coba kita Bang Beji juga mau coba cek ke ISD ya Bang. Saya juga coba cek. Kalau cek ke SP saya mungkin kita ambil meeting aja lah biar kita sama-sama paham kan penjelasannya. Karena ISB-nya ya. ya dari mereka kan sebenarnya hanya memastikan ini pemotongannya itu dari isian atau hitnya gitu kan. Sementara kan di kita ada dua, hit sama isiannya gitu. Nanti aku arrange sewaktu aja sih. Oke. Biar Jadi sama-sama. gitu Bu. Ya, nanti ini dibahas terpisah lagi aja. Oke. Masih mau bicara dengan orang ISB juga kan, kayak mana jalan keluarnya. Oke, bisa lanjut poin berikutnya. Jadi nanti taruh aja di situ Beji, apa tadi rangkuman dari apa yang dibicarakan itu. Oke aja. Oh, itu. Ya, nanti di-share aja ya Bu. Iya, Nanti dicatat. oke. Ya. Nah, ini yang nomor 5 kata Pak Arthur bisa. Nanti mulai Februari tanggal 8 dia bisa lakukan. Nanti ditagih aja tanggal 6 atau tanggal 7-nya Beji, ditagih supaya jangan lupa. ISB-nya bingung. Suruh ISB-nya pegangan lah, Bu. Ditagih Ya ke Pak untuk Arthur.
Ditagih ke Pak Arthur, ditagih ke siapa? Nanti bingung lagi no, kalau dibaca. Pak Arthur sudah oke tadi, aku ini ke dia. Waktu itu memang waktu saya juga sudah ingatin. Oke, bisa katanya. Arthur. Arthur. Iya, oke. Thank you. Berarti udah ya, Bu. Kita udah review nih minutes of meeting yang lalu. Oke, kita bisa lanjut ke sekarang. Jadi nanti begitu ya, Beji. Setiap kita PNL meeting, kita buka dulu dengan minutes of meeting yang lalu. Nah, sebelum, ini kan tadi kita ngisinya pada saat kita meeting ini. Jadi sebelum kita meeting, tolong ya Pak Adi, berapa hari sebelum kita meeting, tolong Bapak yang berkoordinasi dengan semua PIC-nya, sudah sampai di mana gitu Pak. Dengan PIC-PIC yang tercantum di situ tentunya. Kalau ada yang harus saya bantu, Bapak kasih tahu. Silakan Bu. Saya mulai Ya, di kita outlet. lanjut. So, kita di penjualan itu 185 juta, potongannya 26 juta, kemudian penjualan bersih itu 159 juta, HPP-nya 56 juta, kemudian selisih pemakaian bahan baku itu 781.000, untuk spoilnya 196, total laba kotornya itu di angka 101 juta 900.000, kemudian untuk biaya operasionalnya 3,6 juta, biaya penjualannya 11 juta, iklan dan promosinya itu 4 juta. Kemudian untuk payroll-nya 11 juta 300, administrasi umum lainnya secara total itu 4 juta. Total biaya usaha itu 34 juta. Laba sebelum penyusutannya itu di angka 60 juta. Penyusutannya 9 jutaan. Kemudian laba bersih untuk Katamso itu 58 juta 128 rupiah. Include alokasi dari Pevri untuk Katamso profit di angka 39 juta 200. Oke. Kemudian untuk Gria salesnya di angka 82 juta, untuk diskonnya 11 juta 500. Kemudian penjualan bersih 70 juta 600, pemakaian bahan baku 24. Untuk HPP-nya 24 juta, selisih stok 366.000, poinnya 95.000 akumulasi, laba kotornya di angka 46 juta 160.000, biaya usaha 1 jutaan, biaya penjualan 6,3 juta, iklan dan promosinya 4 juta. Kemudian untuk payroll 4,6 juta, administrasi umum lainnya 2 juta, laba sebelum penyusutan yaitu 27 juta 900. Untuk penyusutannya 600.000, 57 rupiah, 57 rupiah. Kemudian biaya lainnya 52.000. Laba bersih untuk Letik Gria di angka 27 juta 400. 27 juta 240.000. Include alokasi dari pastry, Gria mendapatkan profit di angka 19 juta 8.000. Kita lanjut, ini Muhyiddin adalah Bajar. Bajar kemarin kita dapat sales di angka 13 juta, diskonnya 36. Diskonnya adalah 2 juta 100, kemudian penjualan bersihnya yaitu 10 juta 900, HPP-nya 4 jutaan. Kemudian dari pemakaian bahan baku 76.000, untuk spoilnya 9.000, laba kotornya di angka 6,6 juta. Beban usaha operasional lainnya 1,9 juta, biaya penjualan untuk komisi ini biaya mesin edisi 2,8 juta 28.000. Kemudian payrollnya di angka 800.000. Kemudian untuk biaya sewa dan administrasi lainnya yaitu 5 juta. Laba sebelum penyusutannya
Bajar minus 1,2 juta. Kemudian include alokasi dari pastry. Wahidin minus di angka 3 juta. Bajar. Saya lanjut. Untuk penjualan Lecik Mansur itu di angka 199 juta. Diskonnya 28.300.000, penjualan bersih 171 juta, HPP di angka 60.600.000, selisih pemakaian bahan baku, stok openingnya akumulasi ini 900, kemudian untuk spoilnya 151, kemudian laba kotor 111 juta, biaya operasional lainnya itu 3 juta, biaya komisi penjualan 12.400.000. Jadi sorry aku potong. Ini boleh nggak usah dibaca-bacakan satu-satu lagi, biar kita ini langsung. Untuk payroll 7 juta, kemudian administrasi umumnya 30 juta, penyusutan 1 jutaan, laba bersihnya itu di angka 79 juta. Include alokasi dari Mansur, dari Pestri, Mansur itu profit di angka 59 juta. Kita langsung bahas. Pada itu aja. Pancing, salesnya di angka 152 juta, diskonnya 21 juta, kemudian penjualan bersih 130 juta, untuk HPP yaitu di angka 46 juta, laba kotornya adalah 84 juta, total beban usaha yaitu di angka 35 juta, laba sebelum operasional 49.500.000, biaya penyusutannya adalah 3,4 juta, dan laba bersihnya pancing itu profit di angka 46 juta. Kemudian Lecik Traveler Suite, penjualan di angka 68 juta, penjualan untuk diskonnya 10.800.000, penjualan bersih 57 juta. Akumulasi harga pokok penjualan include spoil dan selisih itu di angka 21 juta, HPP-nya, laba kotornya 35.900.000, untuk beban usahanya di angka total beban usaha 21.500.000, laba operasional sebelum penyusutan itu di angka 14.300.000, kemudian penyusutan 591.000, maka di Lecik TSM profit di angka 13.700.000, include alokasi pastry itu profit di angka 6.400.000. Kemudian saya lanjut, Lecik Krakatau, salesnya 148 juta, diskonnya 18 juta, penjualan bersih 129 juta. Untuk harga pokok penjualannya di angka 46.300.000, laba kotornya 83.200.000, total beban usahanya di angka 31.196.000, laba sebelum penyusutan 52 juta, biaya penyusutan 4,5 juta, maka untuk Lecik Krakatau profitnya 47.382.000, include alokasi dari pastry, Lecik Krakatau profit di angka 32.113.000. Saya lanjut, penjualan untuk es Parman 137 juta,
potongannya di angka 55 juta, penjualan bersih 382 juta. Untuk harga pokok penjualannya di angka 157 juta. Kemudian laba kotornya di angka 222 juta. Kemudian total biaya usahanya 99.300.000. Laba operasional sebelum penyusutannya 122.800.000. Kemudian penyusutan 14.500.000. Pendapatan dan biaya lainnya itu di angka 220.000 minus. Kemudian laba bersihnya untuk Es Parman itu 108.070.000. Jika include alokasi dari pastry, Es Parman itu profit di angka 60.900.000. Saya lanjut untuk konsolidatnya. Di Desember Medan dapat sales di angka 1,2 M. Diskonnya 175 juta. Penjualan bersihnya 1,1 M. Untuk harga pokok penjualannya itu 381 juta. Laba bersihnya 730 juta. Beban usaha secara total itu di angka 453 juta. Laba sebelum penyusutan 277 juta. Untuk penyusutan 35 juta. Kemudian biaya lainnya dan pendapatan lainnya itu minus 615. Laba bersih untuk Medan itu di angka 240 juta. Ada tanggapan Bu untuk Medan? Ya, nggak apa-apa, lanjut aja dulu Jakarta. Supaya kita nanti masuk ke per outletnya. Ke per outlet per platform, sorry maksud saya. Saya lanjut untuk Sudirman. Salesnya di angka 55 juta, diskon 5,6 juta, penjualan bersih 50 juta. Kemudian harga pokok penjualannya 17.600.000, laba kotornya 32.400.000. Kemudian total biaya usaha di Sudirman 23 juta, laba operasional sebelum penyusutan 9,4 juta, penyusutannya 1,1 juta. Terus biaya lainnya yaitu 52.000. Laba bersihnya di angka 8.200.000. Include alokasi dari pastry, Sudirman profit di angka 1,8 juta. Di Desember ya. Ya, Jadi udah profit, Sudirman profit di, kalau Medan kan tadi semuanya udah profit. Nah, kalau Jakarta ini kita lihat ya, di Desember Sudirman udah profit, sementara November, Oktober, September, bulan-bulan sebelumnya, sorry kita bicaranya mulai November ya, karena kan bulan November kita pindahan. Jadi kita yang lalu udah nggak usah dibuka lagi. Nah, sorry, nggak terlalu kita ini kan dulu. Tapi November itu udah berkurang ya. November dulunya kan ini Oktober minusnya hampir 7 juta. Di November itu 4 juta. Jadi berkurang sih ya Sudirman minusnya. Nah kalau Desember dia udah profit pada saat di Desember. Memang Desember kan event-event yang sangat ramai harusnya ya. Coba kita lihat outlet yang lain lagi. Kalau Medan kan semua tadi udah positif dengan alokasi pastry ya. Ya, benar. Kemudian untuk Tebet Timur itu salesnya di angka 118 juta, potongannya 12 juta. Nah, penjualan bersih itu 105 juta. Untuk harga pokok penjualannya itu 41.200.000. Kemudian laba kotornya 64 juta. Total biaya usahanya 60 juta. Biaya operasional sebelum penyusutan itu laba sebelum penyusutan 4,5 juta. Untuk penyusutannya adalah 7 juta. Kemudian pendapatan 113 juta, biaya lainnya 802, maka di Tebet Timur minus 3,3 juta.
include alokasi dari pastry minus di angka 18.600.000. Itu adalah kok Tebet nah Timur. itu kan Tebet Timur. Kok di atas Point Mill? Ini yang ini Bu, dibaca Bu. Ini belum diganti. Oh, Ini Tebet expense-nya Timur, Point Mill Bu. Tebet Timur di Desember minus. Ya, benar Bu. Coba Yang tingginya itu ada di ini Bu, penyusutan. Penyusutan kan kita ada renovasi kan. Dan juga Heeh. ya itu kan penyusutannya 4 jutaan. Coba ke bawah, Beji. Ke bawah lagi. Kalau sebelum pastry 3,3 ya. Ya, benar Bu. Terus ke bawah. Ini untuk Oh. pastry-nya alokasinya 15 juta. Alokasi pastry-nya Tebet yang paling tinggi 15 juta. Sales Bu. Proporsional Bu. Sesuai transaksi pemindahan gudangnya Bu. Oh. Oke, jadi minus 18. Ya, benar Bu. Tuh, coba turun lagi, Beji. Oke, yang sebelumnya 34. Oke. Nah, kok Oktober, September minusnya sedikit. Yang ini yang ini kan Bu, kita belum Itu kan ada. Point Mill. Enggak, Tebet Timur ini Bu, di Itu Agustus kan- kan kita masih renov aja ini Bu, belum ada penjualan ini Bu. Ini hanya kos Iya, sewa aja. maksud saya ini kan bukan Tebet yang lama kan? Bukan Bu, ini Tebet yang lama di sini Bu. Udah Tebet yang baru itu kan. Coba Tebet yang lama, ya minusnya kan tinggi banget, jauh jauh sekali lah dengan yang sekarang. Ya udah, oke. Lanjut untuk Tanjung Duren. Gunting Duren, salesnya 62 juta, diskon 6,5 juta, penjualan bersih 56 juta. Untuk HPP-nya 19 juta, laba kotornya 36 juta, total biaya usahanya 22 juta 500, laba sebelum penyusutan 14 juta, penyusutannya 900. Maka untuk Tanjung Duren profit di angka 13 juta 100, include alokasi dari pastry profit di angka 5 juta Ya, 200. lumayan. Jadi November dia minus 5 juta, di Desember dia udah profit ya. Tapi ya memang Desember ini nih event tertentu banget, nanti kita harus lihat Januari ini. Oke, satu lagi berarti ya, si Kelapa Gading. Kelapa Gading kita dapat sales 43 juta 700, potongannya 4,2 juta, penjualan bersih 39 juta 100. Untuk HPP-nya itu 13 juta 300, laba kotornya 25 juta, total biaya usahanya 16 juta, laba operasional sebelum penyusutan yaitu 9,4 juta, penyusutan 700, kemudian dikurangin biaya lainnya, maka di laba bersihnya Kelapa Gading itu 5 juta, include alokasi dari pastry, Kelapa Gading profit di angka 3,5 juta. Mas, udah untung ya. Jadi Jakarta yang minus di Desember ini hanya Tebet dong. Ya. Masih minus ya. Padahal udah masuk dari corporate. Aduh. Coba-coba lihat Tebet di November. November kan lebih tinggi tuh corporate-nya. November itu 85 juta salesnya, bottom line-nya minus 15. Bu. Kalau include alokasi pastry minus 34, Bu. Oh, lebih tinggi juga ya. Ya, karena kan salesnya lebih kecil. Padahal corporate sebenarnya di November itu yang
Mandiri Fatmawati 100% ya Maya. Yang 60 apa 70 cake. Kalau di Desember kan kita dapatnya 50%. No, Desember kita yang 100% ya Emma. Januari kita yang dapat 50% ya Em. Oh, Desember. Iya, Fatmawati kita Desember dapat 100%. Tetapi di Januari kita dapatnya jadinya cuma 50 kan? Iya. Oke. Yang Desember ini ada komplimen ya Bu, yang gede. Iya, Oh. karena Desember komplimen. Ya, yang Ini ini Bu. berarti yang Desember ini kau masukin komplimen, yang sales juga kau masukin di situ ya? Yang sales komplimen. Iya, masuk situ. Iya, yang ke corporate berarti masuk di situ juga kan? Semua yang dapat free lalu dapat cashback masuk di situ ya? Kalau cashback itu beda lagi Bu, itu diskon. Kalau yang cashback, kalau kita Kalau komplimen beli 30 dapat 1 masuknya itu di situ atau gimana? Kok komplimen 5,5 juta agak tinggi banget ya di Desember. Januari ini Oh, komplimen yang tinggi. saya Pak Gopal ulang tahun. Kenapa? ini ada WA Bu. Oh. Oh. Enggak, bukan nanti suruh bayar. Enggak loh. Oh. Hah? Udah loh. Saya lanjut ya Bu. Hah? Ya udah nanti aja kita ini kan. Saya lanjut untuk Tebet Lama itu masih ada kosnya ya Bu, penyusutannya ya. Aset-aset yang dari outlet kemarin kan kita tumpukan ke Tebet tuh semua. Jadi masih ada penyusutan itu di angka 34 juta. Nah, ini biaya bunga sewa leasing ini yang grand box mobil. Nanti per Januari nanti itu saya akan pindahkan termasuk asetnya ke Medan. Jadi penyusutannya nanti di Es Parman. Ya Pak Dian. Bapak pakai ini Gak mungkin juga kita bantu di Jakarta kan. Itu udah setahun ini tanggung ini makanya. Kenapa? Yang Kita perlu evaluasi juga itu ya Pak Adi. Iya. Yang apa Saya ini? udah Grand Box Bu, Grand- mobil Grand Box itu kemarin kan di Jakarta kita register Ya. asetnya di Tebet. Ya. Nah penyusutannya itu masih tetap di situ. Jadi saya bilang ke Pak Adi, untuk Januari 2024 itu penyusutan udah under Es Parman ya. Kita mau pindahin asetnya. Iya dong. tapi Harusnya Bu, kelambatan. Harusnya kelambatan dari waktu mobil dikesanain, penyusutannya masuk Medan lah. Nah, ini sih Bu, biar aku penyusutannya gampang ke audit sih Bu. Toh juga di anak Oh. BAP. Ya mulai Januari nanti masuk Medan aja. Ya. Faktanya kan barangnya dipakai di sana. Ya Bu, tapi perlu kita evaluasi loh Bu. Pemakaian Grand Max ini di Medan juga karena kosnya lumayan tinggi. Karena AC-nya kan jalan terus tuh di jalan, jadi pemakaian BBM-nya tinggi Bu. Oh, kalau lagi nggak dipakai untuk antar cake, ya jangan dijalanin lah AC-nya. Emang nggak boleh? Bisa kan Pak Adi? Kalau AC yang di belakang itu bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Iya. Jangan nggak ngantar cake, tetap dihidupkan. Memang iya Bu nggak dihidupkan, maksudnya dia besarnya itu pada saat memang kan dipakai buat ngantar cake keliling, jadi Ya. selama ngantar kan hidup terus. Jadi Hmm. nanti Beji coba kasih lihat aja dulu Beji khusus keran berapa ininya. Jadi memang BBM-nya lumayan tinggi Bu.
Mbak cek dulu yang Desember berapa Beci. Kita cek lihat dulu. Ini untuk Grand Max BBM-nya aja 4.400.000. Selama Desember. Ya, Yuk. Selama Desember sampai Januari tanggal 10 ya. Ke Kalau atas enggak, dulu Bu. jangan. Ini tanggal Hah? create dulu. Tanggal create ini, Bu. Khusus Desember Oh, aja, oke. Bu. Berarti ini Desember aja 4.400.000. Tapi memang kan Desember kita penjualannya tinggi ke corporate. Dipakai ya Pak untuk corporate ya? Untuk yang delivery semua lah. Iya, untuk semua delivery. Ya memang akan ada cost lah kita, Bu. Kita mau cake kita tetap dalam kondisi yang prima nyampe di customer, ya kita mesti ada cost. Cuman kan kalau yang delivery ini kan nggak banyak-banyak. Jadi terlalu besar sih kosnya kalau cuma dua antar jauh gitu. November Tinggal juga diatur. Pak, sorry. Tinggal diatur aja, Pak. Selama ini kalau bisa tidak pakai itu, kenapa harus pakai itu kalau lagi nggak banyak? Makanya saya kemarin udah saya bilang kalau bukan ngantar outlet yang banyak jangan pakai itu. Lah ya makanya dari awal atau diatur, Pak. Kalau memang cuma ngantar cake 1-2, selama ini pakai mobil apa dan itu bisa, karena tidak terlalu banyak lokasi yang dikunjungin, ya seperti biasa aja. Masa itu harus ke kami lagi? Ya Bapak aturlah itu operasinya di sana. Iya kan? Kalau cuma 1-2 ya memang nggak perlu pakai itu. Karena memang AC-nya itu ya ya memang full AC ya di dalam boxnya. Ya harus dipilah-pilah lah Pak. Pada saat kapan itu pada saat kapan itu perlu dipakai, pada saat kapan nggak usah. Pakai yang lain, kalau cuma 1-2 pakai mobil biasa aja. Ya. Jadi pas pulang dari outlet pun kalau ada cake di dalam yang mau diretur, langsung kita matikan aja karena udah kita tes sampai di Esparman masih sedingin AC mobil. Hmm. Kalau bagaimana kata Bapak tadi? Balik dari outlet ya Bu, antar ke outlet. Terus dari outletnya kan ada kue retur gitu Bu. Jadi Hmm. tetap kita matikan aja AC-nya. Iya, itu Bapak bikinkan aja jadi SOP-nya driver. Dilakukan seperti ini gitu Pak, Bapak briefingin mereka. Ya, oke. Ya, saya lanjut, Bu. Jadi balik lagi ya. Berarti kalau Jakarta hanya Tebet yang masih minus. Walaupun minusnya memang sudah jauh berkurang dari Tebet yang lokasi lama. Di lokasi lama ini kan masih paling kecil 77 juta, minusnya 88, 105 di Oktober. Sedangkan setelah kita di Tebet baru, itu memang kan udah sangat drop ya. Udah drop ke November minusnya 34. Lalu di Desember minusnya 18. Oke. Kalau 3 outlet yang lain kan juga di Desember tiga-tiganya dengan biaya pastry dibebankan pun semuanya udah positif ya yang 3. Ya. Oke. Lanjut ya, Bu. Ya, berarti udah positif ya. Oke, oke. Yang Kelapa Gading pun positif ya di Desember. Novembernya berapa sih Kelapa Gading minusnya? Beji bisa tolong lihat lagi nggak? Karena ini
kita harus decide nih besok paling lambat Jumat kita mau perpanjang apa enggak nih Kelapa Gading. 6,3, 49. Terus masuk ke Tanjung Duren coba di November. Tanjung Duren ya. November -5, Oktober -9. Sudirman November -4, Oktober hampir sama semuanya ya. Cuma di Desember paling tinggi positif plusnya malah Tanjung Duren ya. +5, Kelapa Gading +4, si Sudirman cuman +2 tadi saya lihat. Coba. Sudirman enggak, itu +4 Kelapa Gading. Sudirman. Ini loh Sudirman. Iya +2. Malah Sudirman yang lebih kecil. Sudirman +2, Kelapa Gading +4, itu +5 ya. Sudirman 2, Kelapa Gading malah 4 ya. Tanjung Duren yang 5. Ini masih -18. Si Tebet. Oke. Eh kita boleh masuk ke yang per platform itu, Beji. Kita mau lihat platform kita per outlet. Platform per outlet. Bu, saya Oh, baca jadi konsolidasi. sorry, baca konsolidasi dulu. Konsolidasi Medan Jakarta di Desember jadi bagaimana? Ini ya Bu, untuk konsolidatnya kita total sales itu di angka 1,5. Kemudian untuk yang di bawahnya itu total biaya usahanya itu 600. Kemudian untuk konsolidatnya kita profit di angka 211 juta, di mana terdiri di Medan profit 240 dan Jakarta masih minus 28 juta. Sehingga Ya. konsolidatnya plus 211. Oke. Oke. Boleh kita masuk ke platformnya, platform mana yang naik, platform mana yang turun, karena apa? Sorry. Oh, ini kita udah konsolidasi ya. Udah konsolidasi Medan, konsolidasi Medan di 240, Jakarta -28, sehingga kita profit di 211 di Desember. Oke. Nah, ini kan udah 250 ya, Emma? Padahal ini sih kita masuk ke platform. Nah, Emma kan harus rilis nih di jam 4 kurang sedikit ya, Emma ya? Iya, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Lihatkan aja sebentar seperti apa platform karena Emma nanti harus meninggalkan kita. Mau interview corporate sales mereka. Sales corporate Jakarta. Coba dilihat dulu. Untuk platform ini saya agak coba Excel kan Bu. Mana nanti yang mau pakai datanya boleh lihat. Ini kalau revenue-nya datanya seperti ini Bu. Oke. Sebelumnya aku mau datanya deh. Jakarta Ini per outlet atau gimana Bu? per Keseluruhan. outlet. Kalau secara keseluruhan mana yang bertambah, mana yang berkurang? Berarti Makanya baru per datanya outlet. Ibu yang dari mana dulu dong Kita secara total dulu ya Bu, nanti baru kita ke Iya. detail hasilnya secara total ada di sini. Iya, Bu. ini yang secara total untuk
Ini kan perbandingannya dari tahun ke tahun ya Bu. Ini tahun Ya. 2022, tahun 2022, yang ini tahun Hmm. 2023. 2023. Jadi dari tahun ke tahun itu yang turun itu ini ada. Oh, ini Traveloka yang Jakarta. Eh saya masuk ke kita bagi dua ya Bu. Kalau ini gelondongan semua Medan dan Jakarta Kok ada Traveloka? Hmm. ada. Traveloka X, Bu. Ah, sebenarnya kalau dari sisi orderan ini yang sales kita itu kan naik, khusus outlet Hmm. yang aktif. Tapi yang kemarin kan kita ada di pertengahan yang eh, tutup ya Bu. Pada Jadi tutup. saya coba ambil datanya. Ini market yang turun itu ada di GoFood, ada di GrabFood 27%. Kemudian Traveloka juga memang nggak ada lagi, sama Webstar. Nah, kalau Oh, Shopee Food itu naik, Takeaway juga Shopee Food naik, naik. Tokopedia juga naik. Ini Medan Jakarta ya, Beji? Ya, Jakarta ya? kalau Jakarta aja, ini ini Jakarta yang turun itu, yang naik adalah GoFood, yang GrabFood turun, Shopee Food naik. Ini Bu. Ya, ini clear sih GrabFood turun kan karena memang kita tutup tutup banyak tuh yang pertengahan tahun ya kita tutup banyak yang outletnya GrabFood kan. Ya. Pengaruh juga lah ya. Medan bagaimana di Medan? Ini secara total tadi. Nah, untuk Medan, ini ya Bu, untuk Medan yang turun itu GoFood sama GrabFood. Oh, GoFoodnya juga turun ya di Medan. Padahal kan kalau emang sih kita sempat sempat Cloud Kitchen GoFood, tapi kan itu emang nggak jalan sih langsung segera kita tutup kan. Tapi tinggi juga loh penurunan GoFood nih Emma di Medan. Iya, Bu. Apa penyebabnya apa ya? Apa mereka ada program kita nggak ikut? Kalau GrabFood Yang kan memang kan kita tutup juga tuh. Ada berapa kita punya outlet. Cloud Kitchen-nya nah, Medan Jakarta kan. Tapi kalau GoFood di Jakarta aja kan naik ya. Tapi kalau di Medan kita turun. yang turun 35% itu ada di outlet Pasar 3, kita Bukan, artinya memang Pahlawan, Pahlawan nggak ada. Letik Cemara juga nggak ada, Gria turun 26%, Katamso turun 30%, Mansur Hmm, turun 40%, Krakatau itu naik 100% karena baru buka tahun 2023, Esparman Mancing juga. turun 50%, terus Letik TSM turun 57%, Wahidin ini Bajar sih yang tahun ini, itu turun juga. iya. Maksud saya kan Emma GoFood GoFood di Medan kita perlu evaluasi nih Emma. Kenapa kita turun tinggi sekali? Drop banget loh. Dari 1361 menjadi hanya 883 kan. Itu 35%. Tapi di beberapa outlet tertentu ada yang bahkan 50%. Esparman aja kena 50% tuh penurunannya. Jadi nanti kita mesti go through untuk mengevaluasi GoFood ya Emma ya di Medan ya. Ya, Bu. Tapi sebenarnya kan untuk report platform sudah ada setiap Sabtu, Bu. Gimana? Sebenarnya kan untuk report semua platform itu per minggu kan kita sudah tarik nih. Eh, Ya. Kalau untuk dari eh, program atau promo itu juga setiap hari kita sudah cek program atau promo kita muncul tumbuh setiap hari.
Terus kalau review juga setiap minggu kita selalu kirim dan update juga. Atau apa mungkin memang pola 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 masyarakat ya, itu ya. Ini iya Bu, jadi sebagian ke situ karena untuk sekarang ini di platform online itu terlalu banyak biaya Bu, selain biaya ongkir, ada biaya platform dan ada biaya yang lainnya. Jadi orang sekarang cenderung berpikir untuk pesan online. Gitu ya. Tapi mereka ada pindah nggak ke tempat yang lain kayak Shopee Food naik sih. Shopee Food naik, Shopee Ya, naik kalau saya lihat 100%. memang kecenderungan orang untuk beli online melalui platform ini sih agak ini sih Bu, agak menurun. Makanya itu memang apa sangat perlu kita mungkin yang dengan ESP itu yang kita pakai web itu ya, mungkin kita maintenance. Jadi mungkin bisa kita customer bisa dapat lebih murah dari situ kan untuk mengalihkan yang sumber kita dari platform. Hmm. Yang web store maksudnya Bu, web store kita turun tuh. Webster Bu nanti yang akan kita kerjasama sama CSD apa namanya? Yes, belum. Biluk Bu. Oh YSB, oke. Nah terus coba kalau ini kan GoFood yang paling besar dan GrabFood pengaruhnya sampai setinggi itu ya. GrabFood itu berarti kombinasi dari kita closing, kita punya Cloud Kitchen sama yang tadi dikatakan Emma. Nah, coba kalau di Jakarta setinggi ini enggak? Kalau di Jakarta saya lihat tadi GoFood naik coba. GoFood naik ya 32%. Jakarta naik. GrabFood-nya memang turun dan naiknya GoFood dan GrabFood itu seimbang. Kalau di Jakarta berarti orang masih belanja nih dengan GoFood. Untuk yang si Shopee Food-nya juga Jakarta naik 129, di sana naik 100. Tapi jadi apa nih yang menjadi message buat kita ya kalau orang sekarang makin banyak apalagi di Medan ya makin banyak yang tidak memilih online beli makanan berarti ada yang harus kita tawarkan nih ke mereka melalui apa? Kalau Shopee dia itu nggak banyak charge ya. Banyak, tapi kalau Shopee ini kan sistemnya dia selalu diskon Bu setiap hari. Baik diskon hanya 1.000. Kemudian kalau si Shopee juga ongkosnya masih make sense dan dia kalau ada biaya pun nggak lebih dari 2. Itu kenapa kemarin di GoFood itu biaya bungkus atau packaging itu dihapuskan. Salah satunya itu yang jadi mereka penjualannya menurun Bu. Hmm. Oh, oke. Nah, berarti kalau begitu kita mesti cari nih alternatif apanya maksudnya apa yang harus kita lakukan untuk menaikkan di platform yang lain atau naikkan walk-in kalau memang kecenderungan customer sekarang platform GoFood dan GrabFood ini menurun jauh ya. Kalau apalagi di Medan, kalau Jakarta hanya GrabFood-nya yang turun, GoFood-nya masih naik tuh. Tapi di Medan tadi kan sampai 50%. 35%, tapi per outlet tuh tinggi-tinggi sekali ya penurunannya ya. Kita mesti godok nih Emma, apa yang harus kita lakukan nih untuk menggait. Kalau walk-in ada ini mah platform ya. Kalau walk-in kita naik nggak? Ya takeaway. Naik ya 15. Medan naik 15. 15% kan. Kalau Jakarta
take away-nya naik juga kan? Iya naik tapi cuman 2,7% ya? Iya. Iya. Di Desember. Saya komentar Bu untuk jadwal meeting dengan ISB besok mereka ada kasih pilihan Jumat. Kalau Jumat kan kayak emang nggak bisa. Besok jam 3 ya Bu. Oke. Kalian besok meeting dengan ISB lanjut aja. Ya nanti bikin aja rekamannya Beji. Saya pun besok nggak bisa join kalau jam 3 karena saya ada meeting yang lain jam 1. Jadi aku Sorry, minta Senin, jam 2. Hah? Senin aja kalau nggak Bu. Aku minta biar kita sama-sama ini. Ya, Karena kalau kan bisa Pak, untuk memahamkan ini kalau 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 kita saya yang nyampaikan nanti, gambaran kan. iya. iya, emang kalau kalau Senin saya bisa. Senin aja. Besok juga Pak Nicholas belum tentu bisa loh kalau beliau mau pengen ikut. Kalau bisa ke Senin aja Beji. Ya, Iya, Mbak. oke. Oke, jadi nanti ini kita mesti godok nih Emma. Meeting khusus untuk platform bisa. Seperti apa ini evaluasinya? Jadi kita identifikasi dulu, tolong diidentifikasi kenapa ini kira-kira si GrabFood, GoFood turun jauh gitu kalau di Medan ya kan. Jakarta sih GoFood-nya naik. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk itu? Ya, Bu. Ya. Oke. Ini Emma juga mesti rilis nih jam 4. Jadi kita kan ini belum bikin proyeksi Boga 2024 ya Bu ya? Tinggal ini aja sih Bu, saya pikir kalau untuk proyeksinya go through aja Bu, sekalian meeting aja ininya. Iya nanti aja lah Bu kalau begitu. Karena ini kan terkait dengan analisa data ini kan, terkait dengan analis. Kalau kalau ininya saya udah siapkan sih Bu. Jadi tergantung kita analisa ini, kita lihat ini yang mana. Ini kan yang kita review ini kan baru per platform, belum kita lihat per produknya Bu. Nah, Ya, kita harus analisa per produknya supaya kita tahu mau bisa naik di mana gitu Bu. Kalau ini saya udah siapkan sih Bu. ya, oke. Emma udah boleh rilis karena Emma kan udah ada schedule interview tuh Bu, ya kan? Bagaimana? Iya, Kita tapi kalau kita mau untuk lah. meeting ini bagusnya emang ikut. Jadi ini karena kan ada kaitannya kan dengan marketing Bu kalau untuk ininya, untuk target salesnya ini Bu. Iya makanya Emma kan harus meeting nih Bu jam 4. Nggak bisa Iya digeser tuh berarti kemarin schedule-nya. berarti kita atur mungkin Apa mau hari Jumat atau mau Senin juga? Enggak sih. Jumat memang nggak bisa Bu. Oh Emma juga Jumat nggak bisa ya? Dia udah pusing Bu. Hah? Ya Jumat udah ada schedule Emma. Ya, berarti saya, Bu. Dia udah Oh berapa ya pusing udah. Jumat. Mungkin pusing lagi pura-pura pusing. Ya udah nanti hari Senin aja kalau begitu. Ya. Oke baik. Oke. Oke, terima kasih Bu Sari, Pak Adi, Emma dan Beji, terima kasih banyak. Nanti ini data-data ini tolong di keep ya Beji. Udah pasti nanti Pak Nicholas ada waktu mungkin akan bahas lagi dengan kita pada saat kita mau memfinalkan proyeksi 2024-nya. Nanti kita godok Ini dulu terkait, aja. ini Hah? aku kasih batasan data ini. Ini nggak bisa saya ekspor ke Excel, Bu. Kalau saya ekspor ke Iya, Excel, berarti saya harus hati iya ketika mau mengerti. pilih yang mana. Iya Jadi mengerti, paham Beji, paham. Paham, makanya jadi pada saat dibutuhkan nanti, tapi kau udah punya datanya gitu, maksudnya nggak yang harus di-combine lagi, tetapi kan harus oh live. iya Bu, tenang Bu. Ini udah ada disimpan kok Bu. Database-nya udah, ini udah database kita Bu. Ya, Tinggal makanya
mana yang mau dicek, outlet mana itu udah langsung running. Ya, oke. Nah, jadi makanya nanti kita hari Senin akan meeting untuk proyeksi Boga 2024, ya kan? Kalau nanti Pak Nicholas bisa join, udah lebih bagus supaya sekalian dia lihat lagi ini, lalu untuk memasukkan menjadi proyeksi 2024. Kalau beliau nggak bisa join, akan ada timingnya. Dasar dari mana kalian memutuskan 2024 sekian gitu loh. Jadi nanti hari Senin kita godok 20 proyeksi 2024-nya ya, Bu. Iya, Bu. Ibu udah bikinkan draftnya ya? Sudah, Bu. Mm-mm. Oke, kalau per produknya apa mau kita review sekarang apa nanti aja hari Senin sekalian? Yang ada di sini kan Bu saya, Beji sama Pak Adi. Kalau untuk review yang ininya marketing sih sebenarnya harus lebih ini supaya bisa tahu ininya Bu. Kalau ini kan Iya. kita hanya memahami oh ini ternyata turun. Sebab turunnya Mm-mm. itu kan memang harus sebaiknya bersama marketing, Bu. Kalau ini sih Iya, kita kalau sekedar mau lihat ini turun memang datanya udah tersedia sih, Bu. Tapi penyebab kenapa itu turun, terus apa langkah iya. yang mau kita ambil untuk supaya ini menaikkan lagi, ya sebaiknya marketingnya ikut, Bu. Iya. Kalau begitu kita putuskan aja, Bu. Di hari Senin aja itu kita bahas. Sekalian kita masuk ke proyeksi 2024 untuk Boga ya, Bu. Nah, sekarang tinggal di Beji nih. Mau bagaimana meeting ISB dan ada hari Senin itu kan ada morning briefing. Ya, aku lagi cek jadwalnya ke Pak Denny Darman ya, Bu. Senin dia bisa jam berapa? Nanti kalau ada perkembangan aku info ke grup aja. Oke. Oke, oke. Jadi nanti emang kan agak jadi banyak nih, ada morning briefing. Habis itu ada apa namanya? Ada apa tadi ya? Proyeksi 20 apa namanya? Ada ISB. Mungkin hari Senin kita tentukan kali ya ISB aja dulu ya. Nanti mungkin saya akan ada meeting lagi dengan Bu Sari, baru nanti kita tentukan kapan kita bisa meeting proyeksi Boga 2024-nya gitu ya, Bu ya. Ya, Bu. Oke. Oke, terima kasih banyak Bu Sari. Makasih banyak Pak Adi. Makasih banyak ya Beji ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Oke ya, tetap semangat. Ya, Bu. Sama, Bu. Sore, Bu. Ya, sore Bu Sari.